alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan sejarah disyariatkannya kurban di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada dua kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan disyariatkannya ibadah kurban. Yang pertama yaitu disyariatkannya kurban kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam. Tepatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua anak Adam untuk berkurban. Di dalam Al-Quran surat ke-5 Al-Maidah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu naba'a abna Adam bil haq." Dan ceritakanlah hai Muhammad kisah dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Idh qaraba kurbanan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kurban kepada keduanya. Patuqubila min ahadihima, diterima yang satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima satunya lagi. Qala, berkata orang yang tidak diterima kurbannya, la'aqtulannaka, aku akan membunuh kamu. Qala, kemudian berkata orang yang diterima kurbannya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita singkatnya, ketika Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kebahagiaan kepada keduanya, yaitu dilahirkannya anak. Dan subhanallah, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Adam dan juga Hawa, semuanya itu kembar. Kembarnya itu laki-laki dan perempuan. Beberapa kali Siti Hawa melahirkan semuanya kembar. Nah, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kelahiran pertama siapa namanya, kelahiran kedua siapa namanya. Tapi di dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang lahir pertama laki-laki dan perempuan namanya Qabil dan juga Iklimia. Kemudian yang lahir kedua sama kembar laki-laki dan perempuan namanya Habil dan Layuda. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian qadarullah juga bahwa anak yang pertama kembarnya itu Qabil dan Iklimia. Nah, Iklimia ini mempunyai paras yang cantik. Sedangkan Habil dan juga Layuda ini mempunyai paras yang biasa saja. Kemudian setelah mereka dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anak-anaknya itu. Dan syariat pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam supaya menikahkannya itu tidak dengan saudara kembarnya, tapi dengan adiknya ataupun kakaknya. Kakak harus menikah dengan adiknya, adiknya harus menikah dengan kakaknya. Qabil harus menikah dengan Layuda, sedangkan Habil harus menikah dengan Iklimia.
Nah, kemudian yang namanya Qabil ini tidak menerima. Mungkin sebabnya karena Layuda itu adalah istri yang kurang paras cantiknya. Akhirnya menentang dan tidak mau. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban. Nah, ini asal muasal Allah memerintahkan kurban kepada kedua anak Adam, yaitu Qabil dan juga Habil. Kata Allah, barang siapa yang kurbannya diterima, maka dia berhak menikahi ikhlimnya. Sahabat Muslim, kemudian Qabil dan juga Habil mempersiapkan apa yang dikurbankan. Dan syariat kurban pada waktu itu tidak ditentukan apakah dengan binatang, apakah dengan yang lainnya. Allah hanya memerintahkan bahwa kurbannya itu sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang dia punya. Nah, kebetulan Qabil dia usahanya itu sebagai petani. Dan yang dikurbankan itu tentu hasil taninya. Sedangkan Habil dia bekerja ataupun usahanya binatang, ternak. Dan tentu yang dikurbankannya itu binatang ternak. Cuman di antara Qabil dan Habil ini mempunyai dua sifat yang berbeda. Dua sifat yang berbeda ini kemudian muncul pemikiran yang berbeda juga. Qabil berpikir bahwa Allah ini memang tidak butuh apa-apa, tidak butuh minum, tidak butuh makan, dan tidak butuh yang lainnya. Dan dia berpikir meskipun kurbannya itu dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, kalau buah-buahnya sudah busuk ataupun kualitasnya jelek, kalau hasil yang lainnya pun seperti itu. Makanya dia mempersiapkan kurbannya dengan hasil taninya yang kurang baik. Sedangkan Habil ini berbeda. Dia ketika ingin berkurban, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dia mencari binatang yang paling baik. Binatang yang paling gemuk, binatang yang paling cantik untuk dikurbankan. Karena dia berpikir bahwa sesuatu yang ada pada dirinya itu hanya milik Allah. Dan tentu akan kembali semuanya pada Allah. Makanya dia berkurban dengan sesuatu yang baik. Nah, kemudian setelah Allah memerintahkan, kurbannya itu ditempatkan di satu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian turun cahaya dan sudah dilihat hasilnya. Ternyata yang diterima kurbannya itu adalah kurbannya Habil. Yang berkurban dengan seekor binatang yang sangat bagus. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil itu bukan karena kurbannya itu binatang, bukan, tapi Habil dia memberikan kurbannya itu dengan tulus ikhlas dan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling dia cintai, sesuatu yang paling dia sayangi. Kemudian sahabat setelah dua-duanya tahu yang diterima siapa dan yang tidak diterima siapa, akhirnya yang tidak diterima tentu tidak menerima, yaitu Qabil. Qabil dia tidak menerima keputusan yang Allah telah berikan. Karena dengan tidak diterimanya berarti tidak bisa memiliki iklimia yang dia sukai. Kemudian sahabat Muslim, Qabil ini memiliki pikiran yang jelek. Qala, dia berkata, la'aqtulannaka. Aku akan membunuh kamu. Nah, kemudian sahabat ketika Qabil mengatakan seperti itu, Habil mengatakan, qala, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah kurban dari orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya ketika Qabil ingin membunuh Habil, maka Habil terdiam. Silahkan kamu membunuh saya dan saya tidak akan melawan. Karena dia tahu bahwa yang di depannya itu saudaranya. Yang di depannya itu adalah sesama muslim.
Karena dia tahu bahwa lawannya ini adalah saudaranya, dan kemudian lawannya dia sesama muslim. Jadi tidak menentang dan tidak melawan. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah disyariatkannya kurban kepada anak Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan sahabat kita bisa mendapatkan pelajaran. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan tentu kita sebagai seorang muslim harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, ilmu, tenaga, dan semuanya, mari kita jadikan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.